Ada kabar heboh dari Amerika yang ternyata getarannya sampai juga ke Indonesia. Nama Jeffrey Epstein yang penuh skandal itu muncul lagi ke permukaan. Tapi kali ini ada kaitannya dengan kita. Yuk kita lihat ada apa sebenarnya. Nah, ini dia. Ribuan halaman dokumen yang tadinya rahasia sekarang dibuka untuk umum. Dan ternyata di antara tumpukan berkas dari Amerika ini ada beberapa nama yang kita kenal banget di sini. Dan yah, ini dia nih intinya. Beberapa nama besar dari Indonesia nongol di dokumen-dokumen ini. Tentu aja ini langsung bikin heboh dan memunculkan satu pertanyaan besar. Jadi apa sih artinya ini semua? Apa karena nama mereka disebut berarti mereka terlibat? Atau ada cerita lain di baliknya? Nah, penting banget nih buat misahin fakta dari asumsi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin siapa aja nama-namanya, kita perlu paham dulu dokumen apa sih yang lagi kita omongin ini. Apa itu berkas Epstein? Jadi, berkas Epstein ini bukan sekedar bocoran atau gosip ya. Ini tuh jutaan dokumen resmi. Ada laporan, email, catatan internal yang semuanya dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ini data mentah, langsung dari proses hukum yang super rumit. Dan kita nggak ngomongin beberapa lembar kertas ya. Skalanya itu gede banget. Bayangin, lebih dari 3,5 juta dokumen. Belum lagi ditambah ribuan video dan ratusan ribu gambar. Ini kayak lautan informasi yang sekarang lagi coba dipetakan sama jurnalis di seluruh dunia. Nah, buat yang mungkin belum terlalu kenal sama kasusnya, Jeffrey Epstein ini seorang miliarder Amerika yang koneksinya luas banget. Dia kena kasus perdagangan seks anak di bawah umur dan punya hubungan sama banyak tokoh penting. Kasusnya sendiri berhenti waktu dia ditemukan meninggal di sel penjaranya tahun 2019. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian yang nyambung langsung ke Indonesia. Siapa aja sih orang Indonesia yang namanya disebut di situ? Nama pertama yang muncul, Haritano Sudibjo. Tentu aja, sebagai tokoh media dan politik yang sangat dikenal, kemunculan namanya ini langsung jadi pusat perhatian. Coba kita lihat gimana ceritanya. Buat ngingetin lagi, Haritano Sudibjo ini kan pemilik MNC Group, salah satu raksasa media di Indonesia. Beliau juga pendiri Partai Perindo dan dikenal punya kerjasama bisnis sama Donald Trump buat beberapa proyek di sini. Nah, ini dia kuncinya. Bisa kita lihat di sini, namanya disebut bukan karena ada hubungan sama Epstein, tapi dalam sebuah catatan dari informan FBI. Kata informan ini, Haritano diduga beli properti Trump dengan harga yang digembungkan. Nah, praktik kayak gini kan, biasanya jadi tanda tanya besar dalam investigasi keuangan. Lanjut ke nama kedua, ada nama besar lain dari dunia bisnis Indonesia, yaitu almarhum Eka Ciptawijaya. Beliau ini kan pendiri Sinarmas Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Kenapa namanya muncul? Ternyata karena tercatat pernah membeli properti punya Trump di Beverly Hills. Harganya $9,9 juta dan dibayar tunai. Oke, nama ketiga ini mungkin yang paling nggak disangka-sangka karena bukan dari kalangan konglomerat. Namanya Kafrawi Yuliantono. Kalau dua nama sebelumnya kan terkait urusan properti ya. Nah, Kafrawi ini beda. Namanya muncul gara-gara sebuah email yang dia kirim langsung ke Jeffrey Epstein. Isinya, ya seperti yang bisa kita baca, dia ngungkapin minatnya buat kerja di salah satu properti milik Epstein. Kafrawi sendiri udah ngasih konfirmasi ke wartawan, dia bilang emang bener pernah kirim email itu, tapi itu udah lama banget, bertahun-tahun lalu, buat ngelamar kerja. Waktu itu posisinya Banquet Operation Manager di sebuah hotel di Medan, dan akhirnya lamarannya itu nggak diterima. Oke, jadi kita udah lihat 3 nama dengan 3 konteks yang beda banget. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan paling penting dari semua ini. Jadi kalau nama seseorang muncul di berkas ini, apakah itu otomatis artinya mereka salah atau terlibat dalam kejahatan Epstein? Dan jawabannya, menurut para ahli hukum dan jurnalis yang udah ngebedah dokumen ini adalah tidak. Ini penting banget buat dipahami ya. Cuma karena nama seseorang muncul, itu bukan berarti dia terlibat dalam kejahatan Epstein. Konteks adalah segalanya. Lihat aja contoh ini, biar kebayang betapa bedanya konteks setiap nama. Donald Trump, namanya disebut ratusan kali, tapi seringnya cuma sebagai referensi di artikel berita biasa. Atau Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, namanya juga ada di sebuah email lama yang dia sendiri bilang nggak ada hubungannya sama sekali sama kasus ini. Jadi jelas kan, setiap penyebutan nama itu harus dilihat kasus per kasus. Terus kalau ini bukan daftar orang bersalah, buat apa dong dokumen-dokumen ini dirilis?
Mungkin ya, ini jadi pengingat buat kita tentang betapa terkoneksinya dunia ini di level paling atas. Ini kayak peta jaringan kekuasaan, bisnis, dan politik global yang selama ini mungkin nggak kita lihat. Sebuah pengingat bahwa di dunia para elit, kayaknya semua orang saling kenal. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak.